Kalau tidak berkesempatan hadir disebabkan uzur, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan juga Allah berikan kekuatan supaya senantiasa bisa taat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, mengawali pengajian kita ini kita mengambil hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadisnya ini hadis sahih, artinya hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaquz zulma fa inna zulma zulumati ila yaumil qiyamah." Jauhilah sifat zalim, karena sesungguhnya sifat zalim itu adalah kegelapan di hari kiamat kelak. Maka Bapak Ibu, inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Kami merangkum ada setidaknya 4 kezaliman yang bisa terjadi di atas muka bumi ini. Yang pertama Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana bentuknya? Kita lihat bagaimana nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, wahai anak yang kusayangi, la tusyrik billah, janganlah engkau sekutukan, jangan engkau adakan selain Allah. Jangan engkau adakan tandingannya Allah. Fa inna syirka la zulmun azim, maka mensekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat luar biasa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dari cara pandang manusia, bagaimana manusia merasakan apabila kezaliman kesyirikan dia dapatkan. Syirik itu Bapak Ibu, bahasa lainnya adalah selingkuh. Bahasa lainnya adalah selingkuh. Maka Bapak Ibu, banyak sekali hubungan pernikahan digaris bawahi, pernikahan itu hanya akan pisah ketika sudah masuk dalam tahap perselingkuhan. Kalau masalah ekonomi dah dah kita hadapi sama-sama. Kalau masalah sosial dah kita hadapi sama-sama. Tapi kalau perselingkuhan, banyak sekali hubungan pernikahan itu hancur disebabkan oleh perselingkuhan. Dan juga Bapak Ibu, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan kita tanpa meminta pamrih kepada kita, maka kita sekutukan juga Allah, kita adakan tandingan-tandingan Allah, tidak taat kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalaulah seorang suami sudah memberikan nafkah lahir batin istrinya, memberikan kebutuhan bahkan melebihi kebutuhannya, kok oto diagiah, kok badak-badaknya lengkap sadonyo, dari yang padat sampai yang cair, diagiah dek suaminya sadonyo. Ternyata Bapak Ibu selingkuh juo si istri ko baarasonya, yo sakitnya bukan main. Apalagi lah Allah yang menciptakan kita dari ujung kuku dari kaki kita sampai ujung rambut kita, tidak ada satupun milik kita, tapi kita masih mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, itu adalah kezaliman yang sangat luar biasa. Bagaimana tandanya kita zalim kepada Allah? Tidak mau taat. Kita tidak pergunakan badan kita ini, kita tidak pergunakan jiwa ini
untuk taat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, mari kita jauhi ittaqu, kata Rasulullah, ittaquz zulma, jauhilah kezaliman. Yang pertama adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Bapak Ibu adalah kezaliman kepada orang lain. Banyak sekali Bapak Ibu kezaliman yang terjadi di atas muka bumi ini, dan efeknya sangat luar biasa. Salah satunya yang ingin kami bahas adalah kezaliman pemerintah, kezaliman pemangku jabatan apabila dia tidak amanah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada akhir-akhir ini dibuat satu kebijakan yang namanya pemotongan gaji 3% atau 2,5% kepada swasta dengan istilah tapera. Kalau arti yang sabananya adalah tabungan perumahan rakyat, tapi ada juga yang membuat bahasa-bahasanya lain, tambah penderitaan rakyat. Jadi gaji kolah banyak potongannya, ditambah juga potongan baru dengan tapera namanya 3%. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika memang benar-benar kebijakan ini untuk rakyat dan masyarakat, mudah-mudahan para pemangku jabatan tersebut ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Kita doakan mudah-mudahan apabila benar-benar kebijakan ini untuk masyarakat, kita doakan mudah-mudahan mudah jalan mereka menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apabila kebijakan ini hanyalah buat-buatan untuk mengeruk uang rakyat, uang masyarakat kecil, maka kita doakan, kita menjadi saksi nantinya Bapak Ibu di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka telah berbuat zalim kepada masyarakat atau kepada rakyatnya. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kebijakan-kebijakan yang sebenarnya tidak menguntungkan masyarakat. Mudah-mudahan kita doakan ini menjadi kebijakan yang memang benar-benar tepat sasaran, tidak hanya menjadi lumbung nantinya untuk lumbung basah untuk melakukan praktek-praktek yang tidak kita inginkan. Kemudian Bapak Ibu, apalagi zalim perseorangan kepada kelompok. Ini seringkali dilakukan oleh orang kaya kepada masyarakat-masyarakat kecil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita lihat di kota-kota ada orang kaya yang memiliki uang melimpah, lalu bersikap semena-mena membuat pabrik di pemukiman. Maka ini adalah perbuatan zalim, membuat pabrik di pemukiman masyarakat yang padat, yang air masyarakat tersebut dijadikan pembuangan limbah. Ini sudah sering terjadi di kota-kota. Maka walaupun masyarakat itu sudah mengadu ke sana kemari, tidak dihimbau atau tidak diperhatikan oleh pihak yang bertanggung jawab, tidak digubris oleh penegak hukum, tapi percayalah, perlakuan itu atau sikap itu adalah kezaliman kepada orang banyak. Dan hati-hati, doa orang yang terzalimi itu sangat cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan heran ketika misalnya ada pabrik yang tiba-tiba dia besar itu, pabrik itu sebenarnya sudah besar, tapi tiba-tiba tutup, tiba-tiba kebakaran, tiba-tiba bangkrut. Itu bisa saja doa
doa-doa orang yang terzalimi sudah menembus langitnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sikap zalim ini sangatlah luar biasa efeknya kepada kita dan juga orang lain. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana lagi sikap zalim diri kepada orang lain secara personal? Terkadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zalim bisa terjadi kepada tetangga kita. Dari mana kita melihatnya? Seringkali kita melihat banyak orang yang membangun rumah tapi tidak memperhatikan buangan airnya. Ini sering Bapak Ibu. Bertetangga membangun rumah dengan semewah-mewahnya, tapi pembuangan airnya terkadang ke depan halaman rumah orang lain, ke tempat tetangganya. Rembesan air hujan ketika hujan itu jatuh ke rumah saudaranya yang di sebelahnya, maka itu adalah sikap zalim. Maka seorang muslim harus memperhatikan dengan sebaik-baiknya apa yang dia lakukan. Karena Bapak Ibu, ketika kita sudah mengambil hak orang lain, menyakiti hati orang lain, menganiaya dengan sengaja, dengan sadar, maka itu adalah sikap zalim, dan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada zalim kepada personal, ada zalim kepada kelompok banyak, ada zalim kelompok banyak kepada kelompok yang banyak juga seperti masyarakat. Maka di mana kita, mana yang sudah pernah kita lakukan Bapak Ibu, mari kita hentikan, mari kita perbaiki. Kemudian Bapak Ibu, zalimun li nafsi, zalim kepada diri sendiri. Dan hal ini sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan di dalam Al-Qur'an. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah doanya Nabi Adam. Apa ciri-ciri zalim kepada diri sendiri? Adalah melakukan sesuatu yang akan berefek keburukan kepada kita setelah itu. Kalaulah Nabi Adam alaihissalam penyesalannya adalah memakan buah khuldi yang dilarang Allah Subhanahu wa taala ketika berada di dalam surga, maka butuh waktu yang lama bagi Adam alaihissalam untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga Bapak Ibu, terkadang kita sadar tidak sadar sudah berlaku zalim kepada diri kita. Awak sakit nak, lah sakit Bapak Ibu, lah butuh lah badan untuk baru be. Tapi dek bayi itu ang pitiko masih bisa juta pakai ke yang lain, ndak payah awak baru be. Itu zalimun li nafsi, zalim kepada diri kita. Ndak ada, mungkin agak 2-3 hari gua lah cegak kuma. Tapi kok nyoba ube langsung kaluan modal agak 25.000 lah cegaknya Bapak Ibu dengan wasilah obat, bukan dengan obat, dengan wasilah perantara obat lainnya cegak. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zalimun li nafsi ini juga bisa zalim kepada keluarga yang dia tanggungi. Apa tuh Bapak Ibu? Kok keluar indak tangguang dermawannya? Baik kakadai, baras sado sana, barawas sado kusgo. Sapula kopi tigo na, iko, bayi sadonyo. Tibo ke rumah anak meminta pitih, payahlah sinan lah, bekolah. Sampai lama kanai hati, kanai mental anakku, ndak lo dia kia pitih ko. Tapi kok pai kakadai jangan ditanya. Oh siapa tu manyo membayar tadi? Napa ada. Biar membayar. Tapi kok anak yang meminta kebutuhan anak sekolah, latibo SPP anak, latibo membayar buku, ndak ada pitigodo. Ada sih jawabnya, ndak ada. Bisa lah, minggu bisa lah. Karena sih bisa kalau gurunya kejar minggu bisa.
maka itu adalah sikap zalim kepada tanggungan kita dan akan berefek kepada kita nantinya. Kok pilih ke anak kini Bapak Ibu, kok pilih ke anak kini ndak awak hiraukan hitung-hitung awak kana awak suksesnya biswa ndak melalui jalur awak, jangan harap biswa meminta-minta. Iyo Bapak Ibu, jangan harap biswa walaupun sabananya itu adalah tetap tanggungannya, tapi nyo sebagai manusia kalau indak terpelajarnya nanti, indak dapat hidayahnya nanti masih takana de inyo. Ambo dulu sekolah ndak diperhatikan dia mawa do, ndak do dia ge hapawa do, awak surah yang sekolah tu. Makanya Bapak Ibu, anak-anak tu walaupun kita pikir mereka tidak memiliki pikiran yang cukup kuat, tapi mereka punya perasaan yang sangat luar biasa. Mereka akan ingat sia mamaknyo yang acok magia pitih. Nyo akan ingat sia eteknyo yang acok majak nyo pai main-main. Dan itu akan berbalas kepada kita nantinya, walaupun itu bukan intinya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zalimun li nafsi ini bisa saja kita melihat Bapak Ibu, zalimun li nafsi ini adalah efeknya kepada diri atau tanggungan kita. Itu kalau ada efek buruk yang terjadi dari perbuatan kita Bapak Ibu, maka itu kita sadari adalah perbuatan zalim kepada diri kita. Misalnya Bapak Ibu, naudzubillah summa naudzubillah, istri anak madabana inda amua mandanga istri panjawe, tapi ternyata suamiko naudzubillah iko suko main cewek. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa perbuatan zina atau selingkuh, naudzubillah, itu akan berefek kepada keluarga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan pernah kita melakukan sesuatu yang zalim yang akan menjerumuskan diri kita dan menjerumuskan orang lain. Kita melihat bagaimana Nabi Yunus alaihi salam ketika meninggalkan kaumnya, apa yang terjadi? Apakah dia merasa senang? Tidak Bapak Ibu. Yang terjadi kepada Yunus alaihi salam ketika dia sudah merasa lelah untuk mendakwahkan kaumnya, maka dia dimakan oleh ikan paus, masuk ke dalam ikan paus. Dan kemudian pengakuan yang disampaikan oleh Yunus alaihissalam adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku ini sudah menjadi orang yang zalim. Dia zalim Bapak Ibu, meninggalkan tanggung jawabnya. Maka juga Bapak Ibu, khususnya kaum bapak, jangan pernah meninggalkan tanggung jawab. Tanggung jawab anak. Kok pun pai merantau, pailah merantau, tapi jangan tinggalkan tanggung jawab. Berilah nafkah anak, berilah nafkah istri. Karena ketika kita sudah berlaku zalim, kita tinggalkan tanggung jawab itu, bukan kebaikan, bukan kesuksesan yang akan datang, tapi seperti yang diterima oleh Nabi Yunus alaihissalam, dia dimakan oleh ikan paus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian adalah zalimun lil alam, atau kezaliman kepada kehidupan atau dunia ini. Selain daripada makhluk manusia, maka kita juga bisa berpotensi sikap zalim. Dari mana kita melihatnya? Ketika Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam melewati satu tempat dan kemudian memerintahkan kepada bala tentaranya, jangan sampai ada satu pun serangga atau semut yang terinjak oleh bala tentara.
Dan juga Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan semut untuk masuk ke dalam lubang-lubangnya. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan sampai kita zalim kepada makhluk Allah lainnya. Kepada manusia tentu tidak boleh, juga kepada alamnya. Kok ada Bapak Ibu kebunawa, kok ada istilahnya itu tanah hawa, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Terkadang penebangan liar, terkadang pembakaran hutan itu juga zalim kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada hewan-hewan. Kok Bapak Ibu ndak ada mana guna burung tu di Bali, habitatnya kan jadi alam. Kalau tidak tanggung jawab bawa lapehan ndak usah dia sangka, ndak usah dia tampeknya tinggal lapehan Tapi kalau memang awak tanggung jawab atau ada kebutuhan awak di situ, silahkan. Terkadang ada orang, bahkan ada Bapak Ibu pernah kejadian di Bali, inyo memelihara kucing tapi inyo cekoki dengan minuman keras sehingga kucing mati. Ada yang nyo Bapak Ibu nyo memelihara hewan anjing banyak tapi nyo siksa, ndak ada nyo lagi makan sampai mati, sampai tulang-tulangnya tinggal lagi Bapak Ibu. Maka itu juga adalah perbuatan zalim yang itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka 4 kezaliman tadi, zalim kepada Allah, zalim kepada orang lain, zalim kepada diri, dan juga zalim kepada makhluk Allah selain manusia, maka fa inna zulma zulumati ila yaumil qiyamah. Maka kezaliman itu, sikap aniaya itu akan kita pertanggungjawabkan dan akan datang pada hari kiamat nantinya, dan akan memberatkan timbangan keburukan kita, timbangan kejahatan kita yang akan berpotensi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah menjerumuskan kita kepada nerakanya Allah. Demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga terhindar kita dari sikap zalim yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.